Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Jujur aja, saya super antusias nih, karena hari ini kita bakal ngebedah topik yang bener-bener ngawinin alam, matematika, dan masa depan perut kita semua. Kita bakal ngomongin isu global yang krusial banget, ketahanan pangan. Sesuai sama tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang kedua, yaitu zero hunger atau mengakhiri kelaparan. Kan populasi manusia nambah terus ya, otomatis kita butuh makanan yang lebih banyak. Tapi nyatanya, di ladang-ladang pertanian kita tuh lagi ada perang besar yang gak kasat mata. Nah, hari ini kita bakal lihat gimana para ilmuwan turun tangan mecahin masalah ini berdasarkan 2 riset terbaru yang memodelkan interaksi antara hama dan predatornya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya matematika bisa nyelamatin makanan kita dari ancaman hama? Biar kebayang, kita harus ubah mindset kita dulu nih. Bayangin, ladang pertanian itu bukan cuma sebidang tanah buat nanam sayur, tapi sebuah medan pertempuran yang sengit. Di satu sisi, ada pasukan penyerang, yaitu kutu daun alias apit, yang siap melahap habis segalanya. Dan di sisi lain, kita punya strategi pamungkas buat menangin perang ini. Hitung-hitungan matematika tingkat dewa. Peta jalan kita buat ngebedah topik ini ada 5 ya. Pertama, perang melawan kutu daun. Kedua, pemodelan matematikal nonlinier. Ketiga, logika Feggi dan resistensi. Keempat, kepik sebagai agen penyelamat. Dan kelima, strategi kontrol optimal. Yuk, langsung kita mulai aja. Kita masuk ke bagian pertama, perang melawan kutu daun. Jadi gini, di dunia pertanian, kutu daun itu ibarat mimpi buruk. Hama kecil ini benar-benar ngerusak. Mereka nyedot getah tanaman sampai layu, dan parahnya lagi, mereka ini agen penyebar virus yang super cepat. Nah, buat ngelawan pasukan hama ini, biasanya petani pakai apa? Betul, pestisida. Anggap aja pestisida ini tuh artileri berat kita. Sangat efektif buat numpas musuh dalam sekejap. Tapi, ya ada tapinya nih, kalau dipakai terus-terusan bakal ada collateral damage atau kerusakan jaminan. Pestisida kimia yang berlebihan itu ngerusak lingkungan, bahaya buat manusia, dan yang paling horor, dia malah bisa nyiptain hama mutan super yang kebal sama racun. Makanya kita butuh taktik yang lebih pinter. Dan disinilah alam ngirimin pasukan khusus biologisnya. Mari kita sambut pahlawan kecil kita, kepik. Kalian tahu nggak sih, 1 ekor kepik aja itu bisa memangsa sampai 5.000 kutu daun seumur hidupnya. 5.000, gila nggak tuh? Nggak heran kalau petani cinta banget sama kepik. Mereka ini predator alami yang jago banget melacak mangsanya pakai sinyal kimia dari tanaman yang rusak plus feromon dari si kutu daun itu sendiri. Bener-bener mesin pemburu alami. Masuk ke bagian kedua, pemodelan matematika nonlinear. Terus gimana cara kita nyiimbangin si artileri kimia sama pasukan biologis ini? Nah, di sini para ilmuwan berubah jadi jenderal perang. Coba perhatiin bagian alir ini deh. Ini nunjukin gimana ilmuwan ngerubah interaksi gigit-gigitan di alam liar jadi sebuah sistem persamaan diferensial yang dinamis. Mulai dari bikin model awalnya, masukin seberapa banyak dosis pestisidanya, nyari titik keseimbangan analitiknya, sampai ngelakuin simulasi numerik. Semuanya dihitung teliti banget biar gak ada yang meleset. Di dalam model matematika yang super kompleks tadi, para peneliti ngebagi ekosistemnya jadi 3 populasi utama nih. Pertama, kutu daun sebagai mangsanya. Kedua, kepik aktif sebagai predator yang lagi patroli. Dan yang ketiga, ini sering dilupain tapi krusial banget. Kepik yang lagi berhibernasi alias pasukan cadangan kita. Kerennya lagi, model ini tuh sampai ngitungin persaingan nyari makan sesama kepik dan seberapa cepat kutu daun bisa kabur. Detail banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, logika fuzzy dan resistensi. Nah, tantangan paling ribet di perang ini adalah nentuin dosis pestisida yang pas. Gak boleh sampai bikin si kutu daun malah kebal. Di dunia nyata kan efek racun gak selalu hitam putih ya. Makanya ilmuwan pakai yang namanya fuzzy parameter atau parameter fuzzy. Sederhananya, ini tuh variabel matematika buat mengukur derajat kebenaran. Bayangin ini kayak zona Goldilocks. Kalau pestisidanya kekecilan dosisnya, ya tanamannya gagal terlindungi. Tapi kalau kebanyakan, wah, pestisidanya malah ambiar fungsinya. Karena kutudannya bermutasi jadi kebal dan susah dikalahin. Biar lebih jelas, coba lihat segitiga keanggotaan fuzzy ini. Grafik ini metain seberapa tinggi tingkat kematian kutu daun kalau dikasih beban pestisida tertentu. Perhatiin deh titik puncaknya. Titik itu tuh ngewakilin perhitungan yang perfect. Dosis yang benar-benar optimal sebelum si hama ini mulai resisten. Kalau kita nekat lewatin batas dari puncak itu, tingkat kematian kutu daun justru bakal anjlok, karena mereka udah berubah jadi mutan yang kebal. Oke, sekarang bagian keempat, kepik sebagai agen penyelamat. Terus, seberapa besar sih ngaruhnya si kepik ini buat bantu kita?
Kalian bisa lihat perbandingan dua grafik ini, hasilnya mind-blowing banget. Ternyata, kalau kepik ini makin cepat berkembang biak dan makin rakus makannya, mereka bakal jadi force multiplier atau pengganda kekuatan yang luar biasa masif. Makin ganas kepiknya, kebutuhan kita akan semprotan pestisida kimia itu, grafiknya bakal terjun bebas. Lewat hitungan ini, secara matematis terbukti kalau performa kepik benar-benar bisa motong ketergantungan kita sama bahan kimia yang bahaya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, strategi kontrol optimal. Dari semua teori dan hitungan tadi, gimana dong prakteknya di lapangan buat petani? Nah, hasil simulasi numerik ini ngasih kabar gembira. Kalau kita bisa nyesuaiin beban pestisida tepat di titik optimal tadi, populasi kutu daun bakal langsung hancur. Tapi yang bikin takjub, kepiknya tetap hidup. Kok bisa? Soalnya intervensi kimia ini cuma nekan si kutu daun, sementara populasi kepiknya tetap stabil karena mereka punya daya tahan dan sumber energi lain. Bener-bener win-win solution. Jadi, kalau dirangkum, strategi perang pamungkas dari model matematika ini ada 4 poin penting. Pertama, kita harus dorong populasi dan perkembangbiakan kepik di ladang. Kedua, hitung dosis pestisida sepresisi mungkin pakai logika Fuzzy tadi, biar gak memicu resistensi hama. Ketiga, jangan lupa perhatiin siklus hibernasi kepik, jangan sampai kita nyemprot pas mereka lagi tidur. Dan keempat, gabungin cara alami dan kimiawi ini buat dapetin efisiensi biaya paling maksimal. Ini harmoni yang bener-bener cantik antara biologi dan kimia. Keren banget kan? Gimana sebuah persamaan diferensial di atas kertas ternyata bisa nyelamatin nyata ekosistem sayuran yang kita makan tiap hari. Yang akhirnya bikin kita mikir satu hal ini buat penutup. Apakah mungkin masa depan pertanian dan ketahanan pangan dunia kita itu sebenarnya nggak cuma bergantung sama cangkul, pupuk, atau cuaca aja, tapi justru bersandar pada kejeniusan kalkulasi matematika kompleks? Gimana menurut kalian? Sesuatu yang menarik banget buat direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin paparan materi ini sampai habis dan teruslah belajar.